Baik Bapak Ibu, peserta yang berbahagia, tadi telah kita dengarkan bersama sambutan keynote speech dari Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan key opinion leader kita pada hari ini, sosok inspiratif yaitu Mbak Kamarati Purnama Kusuma. Beliau merupakan jurnalis, presenter Apa Kabar Indonesia Pagi, acara di TV One dan juga seorang MC dan moderator. Selamat siang. Halo, selamat Halo, siang. selamat siang. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mbak. Suaranya terdengar semangat ini ya siang-siang ini. Harus semangat ya. Alhamdulillah kita masih berkumpul pada siang hari ini walaupun kondisinya terbatas melalui Zoom, tapi nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat, silaturahminya dapat. Betul, 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 Mbak. Setuju. Hari ini sedang webinar ini aja ya, Mbak ya? Atau tadi pagi siaran dulu? Sempat siaran? Tadi aku sempat siaran, tapi siarannya jam 11 tadi, kebetulan pas lagi siang. Terus lanjut webinar hari ini deh. Luar biasa, sangat produktif ya, Mbak ya? Meningkatkan ya? Selalu meningkat begitu kegiatannya, selalu padat sepertinya nih Mbak Amarati. Apa nih Mbak panggilnya Mbak? Panggilan nama panjangnya kalau di TV sih Kamarati Kusuma, tapi biasanya dipanggil Rati aja, biar Oh, simple. Mbak Ratih ya, berarti Mbak Ratih. Iya. Kegiatannya selain sebagai jurnalis dan juga presenter nih di acara Apa Kabar Indonesia Pagi, apa aja nih? Kalau keseharian aku sih biasanya kalau misalnya ngantor itu liputan dan juga siaran. Jadi paginya misalnya siaran Apa Kabar Indonesia Pagi, terus habis itu lanjut liputan lagi. Habis itu ya kalau lagi ada waktu senggang atau waktu kosong, ya ikut webinar biar menambah ilmu. Iya. Hari ini juga pasti akan menambah ilmu ya Mbak ya, menambah insight baru karena hari ini akan membahas tema mengenai peningkatan kecakapan digital di masa pandemi. Begitu. Nah, itu tuh penting banget. Aku juga tadi pas lihat temanya ini menarik banget ya, karena sekarang kan di masa pandemi kita jadi dituntut harus melakukan hampir semua hal melalui digital begitu ya, mau belajar, mau sekolah, mau bekerja, mau meeting, mau ngisi webinar, semuanya lewat digital. Jadi kita harus juga mengerti bagaimana sebenarnya memasuki era digital yang baik dan benar. Tadi kan memang ada digital skill-nya, kemudian digital etikanya, dan macam-macam itu ya. Itu yang harus kita pelajarin, nggak lewat bangku sekolah, tapi mencari ilmu melalui webinar-webinar seperti saat inilah contohnya. Setuju, di zaman sekarang nih ditambah di era pandemi ini semuanya jadi serba digital, jadi kita juga harus menambah kecakapan digital kita ya, kemampuan kita harus bertambah terus, harus belajar terus ya Mbak ya. Contohnya hari ini luar biasa peserta yang antusias untuk mengikuti webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo Republik Indonesia. Kalau Mbak Rati sendiri nih menggunakan sosial media apa saja? Sosial media banyak banget. Aku dari sosial media untuk komunikasi seperti WhatsApp atau untuk mencari berita di online, Google, kemudian juga untuk jurnal-jurnal literasi itu juga aku carinya di digital juga. Pesan makanan pakai aplikasi digital juga. Terus sampai hiburan juga melalui aplikasi digital ya, karena kondisinya juga kita saat ini sudah berkaitan erat lah ya kehidupan sehari-hari dengan aplikasi digital. Itu ada banyak sisi positifnya sebenarnya, banyak juga membantu kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tapi nggak bisa dipungkiri ternyata masih banyak hal-hal negatif juga dari penggunaan aplikasi digital sehari-harinya yang seharusnya bisa kita hindari kalau kita memiliki literasi mengenai digital yang cukup baik. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak Rati ya sudah memberikan insight dan juga sudah terdengar semangat nih nanti untuk mengikuti webinar hari Semangat, ini. aku masih Semangat. mengikuti terus sampai akhir nantinya Baik, bersama baik. teman-teman semua. Siap, terima kasih Mbak Rati. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya di sesi akhir. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita telah berbincang-bincang bersama Mbak Kamarati Purnama Kusuma. Beliau merupakan seorang jurnalis dan masih aktif sebagai presenter di acara Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan tadi kita telah berbincang-bincang mengenai insight-nya, mengenai pendapatnya dan pengalamannya dalam bersosial media. Dan setelah itu, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk webinar pada hari ini.
Tata tertib yang pertama yaitu peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Dan yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang telah mendaftar ke link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta _ nama instansi. Dan yang keempat, peserta diharapkan untuk dapat mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, narasumber yang dituju, dan juga nomor telepon yang terintegrasi dengan OVO, GoPay, ataupun dengan Dana. Karena nanti 10 penanya terpilih akan mendapatkan voucher e-money dan keempat penanya terbaik akan berkesempatan untuk dapat bertanya langsung kepada keempat narasumber kita di siang hari ini. Yang keenam, peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan yang ketujuh, seluruh rangkaian acara ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Semoga Bapak dan Ibu masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini dengan tema peningkatan kecakapan digital di masa pandemi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Iman Santoso ST. Beliau merupakan CEO dari PT Neuronesia Neuroscience Indonesia, dan beliau akan menyampaikan materi mengenai etika berinteraksi dalam pembelajaran online. Akan banyak sekali pengalaman dan juga hal-hal baru yang akan kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, silakan bergabung Bapak Bambang Iman Santoso. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak, kita berjumpa kembali ya Pak ya. Ya, kembali. Berjumpa kembali. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya Pak. Sana ya panggilnya ya. Mbak Hikmatun ya. Boleh Hikmatun. Oke. Baik Bapak. Ini kayaknya agak putus ya. Iya Pak nih. Tapi semangatnya tidak pernah putus ya Pak ya, walaupun sinyalnya putus-putus nih. Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya langsung berikan waktunya kepada Bapak untuk dapat menyampaikan materinya pada siang hari ini. Kami persilakan 20 menit waktu untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Saya sapa dulu buat bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu, baik narasumber maupun partisipan. Ini sekarang Tapanuli Tengah, kalau nggak salah ya, Sumatera Utara. Mudah-mudahan tetap masih semangat, nggak usah panik, tidak usah panik, tapi juga selalu mawas diri. Kesehatan hari ini menjadi nomor 1. Baik, mempersingkat waktu, izin saya share screen ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Di sini judulnya saya beri judul etis bermedia digital. Nanti saya akan hubungkan dengan terutama pada bukan pasca pandemi ya, kita belum selesai, masih pandemi COVID-19 ini. Ini latar belakang saya, mungkin saya singkat saja, intinya mengenai digital ethics gitu ya, atau etika bermedia digital. Mungkin saya bisa menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman saya, karena saya pernah di dua area dalam bidang besar ya, artinya saya memang praktisi di dunia IT. Saya pernah menjadi network engineer di PT Freeport di job site, menghubungkan Jakarta, Surabaya, Sydney, Singapura, dan kantor pusat New Orleans untuk melayani 17.000 karyawan. Pernah juga di Infocom Pelindo sebagai menjual menawarkan
Visat, Verismol Aperture Terminal. Di dunia broadcast, di media juga, saya bantu grupnya Mas Imam Prambos, Female, dan Delta ya. Radionya 3 itu kita bangun di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Manado. Terus juga, namun tahun 2007 sebenarnya tepatnya, saya juga mulai hijrah, kata orang ya. Di jalan selagi itu sama bos untuk mengembangkan di area marketing. Jadi itu kita punya radio buying house namanya Radionet. Saya membantu menjadi full service agency, marketing agency. Kita kasih brand namanya Mas Imam Marketing Solution. Nah dari situ saya lebih tertarik dengan manusia sebenarnya. Ternyata saya nggak setuju tuh kalau dulu saya SMA fisika kan A1 katanya atau IPA IPS. Ternyata nangani manusia itu jauh lebih sulit sebenarnya. Ini yang menarik. Apalagi kami bersentuhan dengan klien kan. Akhirnya manusia itu tidak sederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Sehingga tahun 2014-15 pada saat saya sudah mendirikan usaha sendiri, punya klien, kebetulan servisnya sangat related dengan neuroscience. Disitulah saya mulai belajar, karena di Indonesia belum ada sampai hari ini, Dikti Kopertis belum mengeluarkan secara resmi Fakultas Neuroscience ya. Surya University, Johannes sudah pernah bikin, tapi akhirnya ya belum ada izinnya. Nah, kita ngomong digital disruption, sebenarnya yang dibilang new normal itu bukan karena pandemi. New normal itu menurut Lawrence tahun 2013 itu perubahan yang terus terjadi dan semakin cepat perubahan itu sendiri new normal. Jadi perubahan lingkungan ini, terutama teknologi disrupsi atau teknologi disruption atau disrupsi teknologi atau terutama digital disruption ya, itu yang merubah lingkungan menjadi bergejolak, volatile, penuh ketidakpastian, uncertainty, sangat kompleks dan membingungkan, ambigu. Jadi disingkat VUCA. Itu Neville mempopulerkan ya. Nah, kemudian Oxford dengan brandnya Tuna. Jadi volatile itu diganti dengan turbulency, kompleks itu disikapi lebih positif menjadi satu novelty baruan. Terakhir Ian Wood itu kalau dicek dia menambahkan 2D. D pertama adalah disruption, D kedua diversity. Jadi intinya perubahan teknologi digital menimbulkan diversity semakin kompleks. Benar Indonesia jagonya diversity atau keberagaman atau kebinekaan. Dari dulu Sabang sampai Merauke kita beragam budaya, adat istiadat, agama dan seterusnya gitu. Namun karena hari ini dari Sabang sampai Merauke umumnya sudah memiliki akses informasi yang sama selama dia punya gadget, punya handphone atau punya notebook atau punya electronic device yang terhubung internet secara gratis ataupun secara bayar. Sementara para user ini atau brandware saya bilang memiliki latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang literasi baca yang berbeda-beda. Nah, memang benar semuanya itu kita harus tingkatkan untuk mengejar ketertinggalan gitu. Kita harus high speed gitu ya, kena kecepatan. Kita berterima kasih dengan Departemen Kominfo memiliki program ini, seperti pemerintah bilang, seperti Presiden bilang bahwa ini PR besar. Kita sebelum ada literasi digital aja hari ini kita belum selesai PR literasi baca, walaupun alhamdulillah memberantas buta hurufnya sukses gitu ya. Karena literasi digital itu basisnya literasi baca. Jadi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini kalau kita mempercepat ya masyarakat semua terlibat, termasuk kita yang hadir di sini semua. Jadi keterampilan digital atau digital skill itu ditingkatkan. Kadang-kadang mereka tidak etis karena bukan niatnya negatif gitu ya. Bukan berencana negatif, tapi seringkali malah karena ketidakmampuannya akhirnya tidak etis. Contoh, misalnya kita berzoom gitu kan, ada yang asik-asik ajakan sambil mobil bisa, sampai bisa, jadi nggak pakai nyalain kamera dan seterusnya gitu kan. Pada saat nyalain kamera nggak siap, posisinya ada yang pakai celana pendek, ada yang nongkrong segala macam. Itu mungkin menurut dia itu hal
hal kecil ya di layar yang kecil ini, tapi semua partisipan lihat, apalagi nanti kayak sekarang ini direkam, nanti ditaruh di YouTube, kan kemana-mana. Kadang-kadang etikanya di situ kira-kira. Nah, terutama pada saat pandemi, catatannya nih. Pandemi buat saya, kita harus optimis di setiap kesulitan ada kemudahan, itu pasti. Pandemi itu manfaatnya banyak ternyata. Salah satunya merubah perilaku kita. Perilaku kita di digital yang gaduh itu sebenarnya ya dirapikan dulu perilaku di dunia nyata. Nah, COVID memaksa kita memperbaiki perilaku, terutama 5 hal boleh dicatat. Pertama, kita jadi lebih higienis. Terserah mau pakai masker sekali-sekali atau pakai semua, jadi lebih sering cuci tangan, lebih sering nggak sembarangan dan seterusnya. Yang kedua, lebih dekat dengan teknologi. Yang ketiga, lebih sosial. Yang keempat, lebih religius, takut mati karena ternyata dengan adanya corona kita merasa ternyata manusia itu canggih, pintar, tapi di balik itu kita ringkih, gitu, fragile. Hanya sesuatu dengan yang tidak kelihatan banyak yang meninggal. Ya, kita harus jaga diri. Yang terakhir, back to nature katanya. Jadi suka kembali merindukan alam. Jakarta biru gitu langit di foto, padahal dari dulu juga biru gitu. Nah, catatannya untuk etika adalah begini. Tadi poinnya, nomor 2 adalah lebih dekat teknologi, nomor 3 lebih sosial. Nah, sehingga gerakan-gerakan seperti gerakan beli produk teman itu menjadi masif. Tentunya dengan sosial media, dengan digital ini. Karena kan sebanyak mungkin nggak ketemuan. Kalau bisa dari rumah saja gitu kan. Nah, kadang-kadang terlalu bersemangat, lupa lagi etika tuh. Contohnya seperti itu. Contoh nih, ya teman saya jual jamu, laris, saya juga gitu kan. Kebetulan istri saya pintar masak jamunya, terus tawarin ke teman-teman gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang keterampilan kita, shortcut, kita mau pendek aja gitu. Terus saya copy aja tuh flyer teman saya, e-flyer, kita bilang e-flyer karena flyernya sudah dalam bentuk kertas, tidak bentuk kertas lagi tapi sudah bentuk digital ya, sudah jalan-jalan di handphone, di komputer. Terus saya copy, saya ganti tambahnya nama, kontak person gitu. Itu kalau ada yang bilang, itu flyernya teman kamu tuh, enggak, saya udah minta kok, nggak apa-apa gini. Tapi kan nggak asik, nggak etis gitu loh. Kadang-kadang yang diminta izin ya aja padahal cemberut. Dalam hatinya, nggak kreatif banget sih gitu kan. Jadi banyak hal-hal, apalagi kalau di atas digital ethics itu sebenarnya ada digital law. Contoh, kita lagi bersemangat-semangat, udah saking terampilnya canggih, kirim-kirim pakai WhatsApp, sosmed, taruh sini, teks, flyernya sampai mau promo tuh saking semangat bikin video, tapi lupa gitu, video promonya, lagunya itu kan harus ada copyright-nya. Akhirnya diperingatkan Facebook. Kalau di YouTube ada tuh kita upload nanti ada copyright claim gitu. Jangan main-main gitu. Yang lihat sedunia loh gitu kan. Nah, itu kadang-kadang etika itu muncul di situ baru kerasa. Kita teruskan ya. Saya sarikan di zaman now literasi digital menjadi kemampuan umum yang dimiliki setiap warga Indonesia. Udah nggak ada pilihan lagi. Tadi itu namanya jaringan segala macam, namanya kemajuan digital, tadinya barang mewah corporate. Saya di Freeport itu di Tembagapura tahun 95-99 ya. Itu sana udah canggih banget ya, kita udah pakai fiber optik segala macam, koneksi segala macam gitu ya. Tapi mahal gitu. Saking mahalnya video conference saja itu hanya untuk level sekelas VP atau Vice President gitu loh. Karena bayar bandwidthnya, bayar satelitnya kan mahal gitu. Nah, hari itu jadi murah. Hari ini cepat sekali perubahannya ya. Yang tadi dia punya perusahaan pindah ke pribadi, ke handphone. Murah banget sampai sekarang kita berzoom kan murah, yang penting pulsa cukup udah gitu kan. Wah, dulu itu barang mewah gitu. Jadi, kalau menurut saya kompetensi ini tidak hanya dimiliki oleh orang IT, orang MIS, manajemen information system, orang teknik dan seterusnya, tapi udah jadi barang umum. Indonesia itu ditakuti sebenarnya. Dia berpotensi menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara minimal, gitu loh. Jadi kalau kita mau lari, salah satunya ya literasi digitalnya udah harus jadi semua, udah jadi persyaratan umum gitu loh.
terutama literasi baca nih. Literasi bacanya kurang, kita berterima kasih ya kemajuan teknologi telekomunikasi ini keren banget 10 tahun, 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir lah kita bilang, atau 15 tahun terakhir. Kita berterima kasih sama Telkomsel, sama Indosat, sama Telkom, sama Excel, sama macam-macam tuh kan, ada Smart, ada segala macam, ada First Media, ada Bisnet sekarang gitu kan. Kita berterima kasih sama mereka. Tapi sebenarnya shock kita, teknologinya lebih mendalui, tapi penggunaannya nggak ngerti, terutama malas baca itu. Saya percepat ya. Jadi cakap digital itu kalau tidak cakap jadi bisa nggak etis. Apa sih etis? Etis itu kan sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak semuanya tertulis gitu ya. Dan ini tadi kan dibilang kemajuan teknologi digital itu menimbulkan diversity semakin kompleks sehingga cara variabel orang tuh makin bervariasi gitu loh. Pasti cara pikirnya berbeda, cara berperilakunya berbeda. Jadi suatu nilai di kata kita iya, di lain merasakan kok aneh kok begini ya gitu. Di situlah nilai etis itu agak sulit sebenarnya. Tapi banyak juga karena tadi kita cakapan di software, di hardware, di jaringan. Hati-hati loh di jaringan gitu ya. Artinya jaringan tidak gratis gitu ya. Kadang-kadang oh ini ada wifi gratis nih, padahal tidak dinyatakan gratis. Yang punya handphone, mobile hotspot, dia nggak taruh apa yang tidak pakai password gitu. Contohnya sedot aja pulsanya gitu. Kan jadi nggak etis juga. Database nih terutama nih, database kemana-mana ya. Terus kita nggak bisa bilang nih karena ini nih jasa kartu kredit. Oh ini telco sendiri nggak memproteksi kita gimana sih gitu, mau duitnya aja. Wah, jadi rame lagi gitu ya. Nah, yang paling utama kalau ngomongin etika tentunya di satu aspek yang sering dilupakan yaitu brandware. Terutama nanti kita ngomong digital native, itu value-nya beda lagi. Mereka-mereka yang lahir sudah lingkungannya digital. Saya, teman-teman yang lain mungkin ada yang kita disebut digital imigran. Sebenarnya kita berempati gitu ya. Ya, menurut sains di brain science atau ilmiah otak atau neuroscience itu nggak ada yang batasi. At any ages kita bisa karena otak begitu lah. Terutama yang diperhatikan perempuan, anak, lansia, difabel, 3T apa? Tertinggal, terluar, apa terjauh, apa gitu ya. Daerah-daerah situ juga menimbulkan keberagaman. Jadi saya percepat, etika berdigital perlu diperhatikan. Yang kedua, etiket keluar lah. Dulu kan etiket ya. Kan etiket itu etika atau etiket di digital. Jadi etiket atau di internet masyarakat digital. Banyak hal-hal yang nggak etis dulu di dunia nyata. Begitu dunia digital kan beda lagi gitu. Habis gimana ya kalau kita ketemu orang kita kan senyum, kita pakai tangan segala. Di digital nggak ada itu, nggak kerasa gitu. Teman-teman gimana, anak-anak saya gimana, sekolah jarak jauh, kan dia nggak tahu sopan santun segala macam gitu ya. Nah ini ada yang nggak etis. Saya matiin dulu nih yang coret-coret sebentar ya. Tolong, aduh. Please deh gitu. Nah itu juga yang nyoret ini ya, ini contoh, saya sengaja dibuka anotasinya. Contoh, ada 2 orang tipe, ada yang nggak ngerti nyoret-nyoret, ternyata nyoret, ada juga yang sengaja. Gitu. Nah, kalau yang tidak ngerti, itu karena ketidakterampilannya, digital skill-nya. Oke, saya terusin ya. Waspadai konten negatif, pasti gitu ya. Terus interaksi bermakna digital. Artinya, setiap posting, perlu nggak sih? Jadi jangan buru-buru. Ini antara pikiran dengan motorik, dengan jari jemarimu menentukan masa depanmu gitu. Hati-hati gitu ya. Pikir lagi gitu. Jadi jangan sembarangan. Bijak berinteraksi, bertransaksi dan terusnya. Itu juga hati-hati apalagi ngomongin duit ya gitu ya. Nah, digital as tools gitu ya. Nah, dan ini harus kita percepat. Jadi sebentar ini supaya hilang tuh coretannya, saya share screen lagi ya. Teman-teman yang bandel-bandel, tulis deh. Atau nggak tahu karena nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kalau coret-coret kalau bisa boleh dicoret. Udah nggak bisa. Oke, ini yang catatannya khususnya adalah percaya nggak bahwa 200 juta itu pasti yang berpendidikan S1, S2, S3 kayak piramida ya, makin sedikit gitu ya kira-kira. Padahal
bijak berinternet, bijak bersosial media atau digital ethics, kita mau menuntut masyarakat bawah nggak bisa gitu loh. Karena bijak itu kata-kata apa bahasa Inggrisnya wisdom itu ternyata kalau lihat di sebelah kanan ini level paling atas. Bisa nggak? Bisa dilatih, tapi nggak bisa membalikan tangan cepat sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai dari diri sendiri. Nah, kalau menurut saya yang paling penting kita dengan yang paling sederhana dia nih di nulisan paling sederhana nih pakai Paul McLean itu ada 3 lapis brain ya. Jadi yang paling putih ini yang otak kuno kita ya. Ini namanya banyak lower brain, batang 5 menit otak. lagi. Oke. Yang kuning itu otak emosional, yang orange ini otak korteks. Neokorteks terutama yang di sini nih manusia di sini aktif. Jadi segala macam itu jangan mau dikuasai oleh amigdala hijack. Saya percepat ya. Nah ini level of thinking gitu juga. Satu catatan ya. Tidak serta-merta S2, S3, profesor level of thinking lebih tinggi. Ini juga problem. Pelan-pelan nanti kita belajar. Jadi perubahan perilaku tadi sudah saya sebut karena pandemi ya, 5 itu. Jadi yang paling penting ngambil keputusan, ini dipermudah aja yang tadi yang otak kuno sama otak emosional jadi satu. Nah, keseimbangan di sini aja. Kalau listriknya lagi kesedot ke sini, ini listrik. Jadi antar neuron itu mengalir listrik antara minus 50 milivolt sampai minus 70 milivolt sampai 50 atau 55 milivolt positif. Bayangkan tuh, ada beda potensi, ada listrik. Jadi kalau sudah kesedot lagi sedot ke tengah, tenangin dulu. Kalau orang emosional pasti nggak bisa berpikir jernih. Jadi menanggapi pandemi santai aja, tenang dulu. Yang penting jangan panik, jangan larut. Tipsnya jangan cuek sama berita, tapi jangan terlalu dalam, wasting time, buang-buang waktu gitu. Jadi aktifkanlah prefrontal cortex. Saya percepat ya Mbak. Nah ini paling utama juga. Jadi ternyata sampai hari ini kita di sini itu dari keputusan pikiran-pikiran lebih banyak kalau bahasa dulunya bawah sadar, unconscious, subconscious, non-conscious mind. Sekarang dibilangnya automatic thinking di bahasa nulisan yang baru. Jadi 90% ya itu ya 85, 90, sometimes 93, 95 bahwa keputusan itu berdasarkan keputusan pikiran kita yang bawah sadar. Nah ini levelnya. Ada orang yang nggak sadar bahwa pikirannya itu karena dibangun oleh nggak sadar. Nanti kapan-kapan kita bahas. Saya percepat untuk karena waktu sudah mau habis. Nah di kesehariannya ini lebih banyak perilaku kita tanpa sadar. Ini yang menimbulkan kegaduhan sebenarnya gitu loh. Di WhatsApp, di YouTube, di Facebook sama kok gitu loh. Yang penting hati-hati, pelan-pelan belajar. Kalau nggak yakin jangan di internet dulu. Nah paling penting ada prefrontal cortex tadi adalah fungsi otak eksekutif itu ada 3. Jadi yang paling penting inhibitory control nih. Sebelum memutuskan tahan. Sama ini cognitive flexibility yang menimbulkan radikalisme. Radikalisme itu cuma agama. Hampir radikalisme di setiap bidang. Di Indonesia banyak orang pintar tapi kolaborasi susah gitu loh. Karena merasa sendiri paling benar, paling bisa gitu loh. Itu tantangan tersendiri. Nah, bijak bersosmed. Ini mungkin slide terakhir. Ya hati-hati dengan informasi pribadi. Ya sering sebelum commenting. Ini saya ngambil dari teman bijak bersosmed. Ini etikanya begitu. Kita harus masukin sumbernya. Nanti baca lagi lebih banyak, kita bisa search di bijak bersosmed gitu ya, kira-kira seperti apa. Tapi pada dasarnya tadi jangan sembarangan, hati-hati gitu. Jangan emosi dibawa ke internet. Jadi internet dunia digital itu booster ya. Jadi semua di boosting, semua diperkuat, di-amplify. Perbuatan positif di-amplify, perbuatan negatif juga. Makanya jadi rame. Yang paling penting nggak usah trauma gitu ya, nggak usah kapok. Yang penting bagaimana mental tangguh dalam berdigital. Itu ada 2, digital resiliency, digital positivity. Stres itu nggak bagus, merusak imun tubuh. Tapi ternyata otak butuh stres, otak butuh kortisol. Tapi nggak banyak-banyak. Nah, stres yang positif dibilang eustress dari bahasa yang lama di psikologi, itu maksudnya adalah kita meningkatkan daya resiliensinya. Tapi kalau di kelebihan nggak bagus. Apalagi sampai sampai kronikal, sampai bertahun. Itu jadi HP aksis ya, hipotalamus, pituitary gland sampai adrenal. Kan gitu, kalau kita stres ada bos gitu, aduh sakit perut karena belum ngerjain
PR-nya gitu. Tapi yang kalau cuma sakit perut sih nggak apa. Coba tapi feedback umpan baliknya ke atas itu menimbulkan banjir kortisol. Kortisol itu memutuskan hubungan antara sel otak, bahkan mematikan sel otak. Kalau hanya bikin bodoh nggak apa-apa, tapi merusak sistem imun tubuh manusia. Akhirnya banyak yang di Jakarta, kota-kota besar, kelihatan sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Akhirnya kambing hitamnya adalah jantung semua jantung. Padahal dari pikiran. Nanti search aja dengan Google, kan ini memanfaat digital ya. Mumpung kita banyak waktu, karena lagi pandemi jangan kemana-mana. Apa-apa kita pelajarin, googling, cari YouTube-nya. Coba nanti teman-teman catat PNI, psikoneuroimunologi. Jadi sebenarnya COVID pun bisa dilawan. Ujung-ujungnya gimana sih naikin sistem imun tubuh manusia? Hati-hati dari pikiran. Jadi media juga hati-hati. Kalau orang-orang semua banyak makin ketakutan, makin cepat meninggalnya. Gitu kira-kira. Nah, ini salah satu bagaimana keberagaman teknologi menimbulkan diversity. Jadi setiap orang itu punya pola berpikir yang 4 otak ini, yang 3 ini perilaku terutama, yang berbeda-beda. Kapan-kapan kita bahas. Jadi kita lihat jangan marah-marah dulu. Oh, ini orang karena begini, karena dia terlalu overthinking, apa-apa dianalisa. Atau yang hijau, ini biasanya yang hijau nih kecenderungannya. Jadi setiap orang punya 4 ini, tapi presentasinya beda-beda. Kalau orang-orang yang rajin kerja pasti hijaunya bagus, prosedural, makanya birokrat, kaku banget ya. Itu orang-orang yang hijau ini bukan orang-orang hijau, nggak boleh nge-labeling. Kecenderungan berpikirnya hijau itu paling nggak suka orang-orang yang nggak mengikuti aturan main. Pak Bambang udah habis waktunya masih aja ngomong, nah itu nggak suka dia. Orang kalau yang sosial, kecurangan sosial, dia nggak penting kerja sama siapa, berapa biayanya, segala macam apa. Dia yang paling penting kerjanya sama siapa. Jadi dia lebih concern dengan manusianya. Kalau yang kuning itu dia berpikir, jadi concern untuk menyikapi satu berita dia macam-macam loh. Disitulah nilai etika itu jadi makin kompleks gitu kan. Jadi kita lihat apalagi budayanya. Kira-kira itu sih Mbak, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih, mohon maaf. Ini waktunya nyelonong terus nih. Karena memang banyak yang harus dibahas. Ini kemana? Baik, terima kasih Bapak Bambang Iman Santoso telah menyampaikan materi mengenai etika berinteraksi dalam pembelajaran. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, kalau ada yang tidak berkenan, terutama waktunya over dikit ya. Tidak apa-apa Pak, banyak sekali memang yang harus disampaikan dan semoga ini kita tidak ketinggalan ya pada intinya gitu. Inti dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang ini adalah ya kita memang harus bersikap bijak dan juga supaya kita bisa beretika dengan baik di dunia digital begitu ya Pak ya? Ya. Makin kompleks karena di digital itu semua orang ada di situ macam-macam, ada berapa puluh negara gitu kan. Jadi harus hati-hati banget. Betul, kita harus. Dan itu mencerminkan kita gitu. Kita nggak mau dikenal dari bangsa yang jelek kan. Betul. Setuju Bapak. Baik, terima kasih Pak. Mohon untuk tetap di webinar ini karena nanti akan kita sambung kembali di sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Iman Santoso dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang masih mengikuti webinar literasi digital sampai saat ini. Dan kami mohon semoga Bapak Ibu berkenan untuk dapat mengikutinya sampai akhir karena di akhir nanti akan diumumkan 10 pemenang atau 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money dan juga nanti keempat orang penanya terbaik nanti akan berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini dan juga ke 6 orang lainnya nanti akan diumumkan di sesi akhir acara dan mohon kepada 6 orang terpilih itu nanti berkenan untuk dapat menyalakan kameranya dan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat menginstal aplikasi Siberkreasi mengikuti Facebook dan juga Instagram @siberkreasi dan menonton video-video makin cakap digital dengan beragam tema di YouTube channel Siberkreasi. Pada hari ini dan tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan kami telah memegang nama-nama yang akan bergabung untuk 4 orang penanya yang akan langsung berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber dan mohon kepada para penanya untuk dapat tetap mengikuti Zoom sampai akhir karena nanti akan dikirimkan format untuk pengiriman hadiah dan juga kepada Bapak Ibu yang terpilih untuk bertanya langsung mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya dan juga memberikan pertanyaan secara singkat dan padat dan juga untuk jawabannya kepada Bapak Ibu narasumber mohon untuk kurang lebih 2 menit waktu untuk menjawab.
Baik, selanjutnya kita akan mengundang penanya kita yang pertama, yaitu Ibu Yuniar yang akan bertanya kepada Bapak Bambang. Selamat sore Ibu Yuniar. Selamat sore Ibu Yuniar, bisa bergabung? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Iya, tadi saya menanyakan kepada Bapak Bambang Iman Santoso ya mengenai literasi digital, yang mana saya sendiri adalah seorang pengajar. Terus kan saat ini pandemi itu masih berjalan ya kan. Metode pembelajaran itu kebanyakan online, daring. Sementara yang saya hadapi siswa-siswa SD yang mana orang tuanya memiliki ekonomi menengah ke bawah gitu. Literasi digital itu kan harusnya dilaksanakan secara online, apalagi pembelajaran yang daring-daring zaman sekarang ini. Bagaimana bisa tersampaikan dengan optimal sistem pembelajaran literasi secara digital tersebut, sementara kebanyakan ekonomi di siswa yang saya ajarkan itu orang tuanya menengah ke bawah, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuniar ya. Ini saya kasih aplaus untuk daerah sini, daerah Sumatera, Tapanuli Tengah ya. Saya lihat ini harus kita apresiasi, artinya saya lihat pertanyaannya banyak banget gitu ya, artinya berarti aktif. Ini keren ini webinar hari ini. Saya hanya bisa menjawab seperti ini Bu, artinya tadi kita di ketahuan mental ya, atau digital mental toughness itu ada resiliensi sama positivity. Kalau positivity, bagaimana kita tetap tetap confidence ya, tetap percaya diri di faktor internalnya, tapi di faktor eksternalnya keluarnya adalah bagaimana menyikapi pandemi ini. Saya sih sering ngasih analogi yang secara sederhana, yaitu ibarat para turis bule-bule itu ya, Indonesia kan surga ya, dia senang sekali main ke Indonesia, ke Jawa Timur, Bali, cari ombak yang makin tinggi, makin oke itu 4 meter, 5 meter untuk mereka surfing atau berselancar. Happy kan, senang kan gitu ya. Nah, sementara kita kalau nggak bisa berenang, bahaya tuh, bisa tergulung ombak, bahkan bisa bisa meninggal ya, gitu kan, bawah laut. Nah, seperti itu. Dalam perubahan, kita ingin berselancar di atas perubahan itu atau kita mati. Tadi sudah disampaikan, tidak ada pilihan lagi, kita beradaptasi. Dan ternyata Allah memberikan otak ya, sama kita semua orang dari lahir tadi dikasih tahu ya. Kita dikasih kapasitas untuk beradaptasi itu canggih, cuman hanya kitanya memberikan komen, nggak memberikan perintah. Nah, ini faktor internalnya dulu ya, SDM-nya dulu kitanya. Nah, terkait dengan pendidikan, dengan jarak jauh, saya hanya membedakan pasti harus dihubungin dengan human brain development ya, atau tahapan perkembangan anak. Jadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun berikutnya gitu ya. Kalau membagi mudah, SD, SMP, sama SMA berbeda gitu loh. Kalau kita ngajar mahasiswa lebih mudah lagi gitu kan. Malah saya balik tuh gitu kan, artinya awal-awalnya dibilang pembelajaran daring itu kurang efektif, maksimal 20%. Tapi berdasarkan penelitian, saya dapat info dari Bu Supra, beliau di komunitas kami di Indonesia, beliau pernah menjabat dekan Fakultas Psikologi UGM gitu ya. Beliau juga ngambil PhD-nya neuroscience di Amerika kalau nggak salah. Itu bagus sekali. Ternyata ininya naik, jadi efektivitasnya naik. Kalau dulu awal-awal mungkin 20% ya, terus naik lagi karena manusia itu beradaptasi, nggak bisa gitu loh, ya kan. Nah, ini kan good news. Terus yang kedua, tapi dari aspek digital safety itu kan tidak hanya kecolongan atau tadi kena tipu, tapi juga safety terhadap tubuh kita, kesehatan. Nah, ini
pada saat kita berwebinar, menurut penelitian yang tim beliau lakukan, maksimal 40 menit. Jadi mereka kalau nggak salah bikin SOP deh. Jadi 40 menit itu kita harus break dulu, melihat kanan kiri atau bergerak, tangan segala macam. Nah, yang sulit lagi, satu lagi, bukan sulit sih sebenarnya, jadi tantangan. Manusia itu dia akan kreatif bila terdesak. Jadi kalau ada problem, kita bersyukur, makanya di balik kesulitan ada kemudahan. Karena kita dikasih kreatif. Nah, cuman tidak hanya sekedar kreatif. Kreatif itu kan melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi yang lebih penting lagi, naikin lagi. Bagaimana menjadi inovatif. Inovatif dengan kreatif itu apa sih bedanya? Bedanya menghasilkan nilai tambah, baik itu produk, jasa, dan mungkin nilai tanda efektivitas pelajaran. Nah, memang tadi tantangannya faktor infrastruktur gitu kan. Ya kan nggak bisa disamakan Pak, ya benar sih, saya yakin ya itu ya saya nggak bisa bilang itu PR-nya pemerintah, ya PR kita sama-sama lah gitu kan. Dulu pernah Ono Purba ya, saya pernah diundang juga sama Roy Suryo dulu acara e-letter pertama di Metro TV ya. Gimana segala macam. Saya lagi itu diundang karena Roy Suryo belum jadi menteri lagi, kita masih membawa acara e-letter Metro TV tentang radio internet. Nah, tapi di situ berkembang diskusi juga, kan akhirnya ada internet warga lah apa segala macam ya, yang warung internet lah dan seterusnya. Jadi harus kreatif kita, baik itu dari pemerintah, sebagai pemerintah aja sekarang lagi mengalami transformasi. Dulu kan, sekarang pemerintah yang sekarang di zaman modern adalah government is public service provider. Catat tuh, tanya aja nanti Bapak Presiden gitu kan. Jadi pemerintah itu sebagai pelayan, jadi mereka bertransformasi dari kekuasaan ke pelayanan gitu kan. Nah tapi kan ya nggak semuanya kita tumpahkan pemerintah, kitanya masyarakat terlibat. Misalnya tadi ada yang kurang baik, bagaimana ya, kita kalau sendiri nggak ada apa-apa, tapi kalau kita bisa berkolaborasi, kita kumpulkan sama kayak Sapu Lidi, kalau sendiri kan ya itu kan filosofi zaman dulu tuh. Kalau Sapu Lidi dikumpulkan jadi kuat kan. Nah, kita harus bangun kekuatan itu. Saya yakin kok dengan ada pandemi ini, jadi salah satu caranya lebih sosial orang. Coba cek deh. Ini setiap hari Jumat sekarang rajin banget yang bikin nasi bungkus gitu. Ya kan? Tadi kan utamanya adalah nasi itu diberikan orang-orang yang tidak mampu. Tapi karena yang bikin lebih banyak, saya kadang-kadang juga dikasih. Saya nolak kan enak gitu. Baik Pak, mohon maaf waktu untuk menjawab sudah habis. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya, harus semangat gitu lah, harus semangat terus baca jalan keluarnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang atas jawabannya dan juga kepada Ibu Yuniar yang telah berkenan untuk bertanya. Mohon kepada Ibu Yuniar untuk tetap berada di webinar karena nanti akan kita undang kembali di sesi akhir. Terima kasih, kita akan beralih ke penanya selanjutnya.